Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik sampling. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai kondisi populasi dan juga sampel. Gambar yang ada di tengah itu adalah kondisi dari populasi, sementara 3 orang yang di zoom seperti menggunakan loop itu adalah kondisi dari sampel, ya. Jadi kalau kita menganalisis dengan menggunakan data populasi, hasilnya disebut dengan parameter. Tapi kalau kita menggunakan data sampel disebut dengan statistik. Kemudian ketika kita meneliti tentunya kita memerlukan satu data. Data yang kita ambil, ya, proses pengambilan data dari kondisi populasi secara keseluruhan itu disebut dengan sensus. Sementara kalau kita mengambil dari sampel, teknik proses pengambilan sampelnya itu disebut dengan sampling. Sementara metode pengumpulan data atau informasi dari populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang lebih kecil itu disebut dengan survei. Jadi antara survei, sampling, dan sensus itu berbeda. Kalau sensus itu adalah KB diambil, dari keseluruhan itu diambil dari populasinya, itu disebut dengan sensus. Sementara kalau sampling itu adalah proses memilih sejumlah kecil individu dari populasi yang lebih besar, ya. Jadi proses pengambilan sampel itu disebut dengan sampling. Sementara survei itu adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan. Di dalam suatu penelitian tentunya kita tidak sepenuhnya itu menggunakan data populasi. Kalau teman-teman melakukan suatu penelitian, biasanya yang sering dilakukan adalah dari sejumlah populasi kita ukur kira-kira berapa sampel yang kita ambil, yang kemudian dari data sampel tersebutlah yang nantinya yang akan kita lakukan analisis seperti itu. Nah, kenapa kita perlu melakukan survei? Pertama adalah ada beberapa persoalan seperti biaya, kemudian tenaga, dan juga ada waktu. Jadi ketika kita melakukan pengambilan data, tentunya ada biaya yang harus kita keluarkan sebagai seorang peneliti, ya. Kemudian ada tenaga yang harus kita keluarkan juga, dan juga waktu yang kita habiskan. Sementara kalau kita melakukan penelitian, tentunya ada batasan waktu, sehingga bekerjanya itu tidak menggunakan populasi, tapi menggunakan sampel seperti itu. Kemudian ada beberapa alasan lain seperti kondisi yang tidak memungkinkan mengambil seluruh data populasi. Misalkan teman-teman meneliti seluruh masyarakat di Tulungagung, tidak mungkin teman-teman mengambil semua data. Itu kan membutuhkan proses yang amat sangat panjang, sehingga kita tidak memungkinkan mengambil seluruh data populasi, kita cukup ambil secara sampelnya saja. Kemudian juga beberapa kondisi yang tidak tepat atau dapat merusak. Jadi kalau kita mengambil populasi yang banyak, itu malah membuat penelitian kita itu semakin tidak sistematis seperti itu. Itu sehingga kita perlu yang namanya melakukan survei, ya, pengambilan datanya itu tidak secara menyeluruh tapi cukup menggunakan data sampel. Nah, bagaimana tahapan dalam melakukan survei itu sendiri? Pertama harus kita rancang terlebih dahulu. Apa yang akan kita lakukan, yang akan kita teliti, ya. Kemudian skopnya nanti atau populasi nantinya itu seperti apa. Dari populasinya nanti apa, kita baru bisa menentukan nanti sampelnya nanti berapa, seperti itu. Nah, kemudian kita juga menyusun juga instrumen-instrumen di dalam survei. Yang akan kita survei apa? Misalkan kepuasan pelanggan, instrumennya apa saja yang akan kita ambil. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu kondisinya bagaimana, instrumennya sudah tersusun, populasinya juga sudah ada, sampelnya juga sudah ada gambaran berapa besar ukurannya dan sebagainya, baru kita lakukan pengumpulan data. Dari hasil data yang terkumpul, kemudian kita organisir datanya. Dari hasil organisir datanya, baru kita lakukan analisis data survei, di mana pada akhirnya dari hasil analisis kemudian kita interpretasi dan kita susun laporan survei atau penelitian yang kita laksanakan. Dalam melakukan survei, tentunya kita tidak jauh dari kesalahan yang harus kita pertimbangkan. Ada sampling error, ada non-sampling error. Yang dimaksud dengan sampling error itu adalah kesalahan yang ditimbulkan karena yang diamati hanya sebagian saja atau sifatnya adalah sampel, tidak secara keseluruhan. Kalau non-sampling error ada kesalahan yang ditimbulkan karena faktor lain pada saat proses pengambilan data. Ada faktor X di luar kendali dari peneliti. Nah, di bawah ini adalah keterkaitan antara error itu sendiri dengan ukuran sampel. Jadi kalau kita gambarkan secara grafik, ya, grafik yang pertama itu yang bentuknya melengkung, yang semakin ke kanan itu semakin ke bawah, itu menunjukkan bahwa ketika nanti sampling atau ukuran sampel yang kita ambil itu semakin besar, maka error yang dihasilkan itu semakin kecil, ya. Kemudian tapi kalau misalkan nanti ukuran sampelnya itu adalah sedikit, maka errornya semakin besar, ya.
Hal yang berbeda ditujukan sama kondisi non-sampling error. Ketika nanti sampelnya itu semakin besar, maka juga non-sampling errornya itu juga semakin besar karena ada faktor-faktor risiko di luar dari kendali dari peneliti yang dapat menyebabkan hasil dari survei yang kita lakukan. Walaupun demikian, ada suatu titik optimum di mana pertemuan antara error dan juga non-sampling error itu disebut dengan N optimum. Jadi untuk menentukan jumlah sampel yang paling tepat itu berapa, ya itu disebut dengan N op di sini ya. N optimum di sini menunjukkan titik di mana sampel itu tepatnya adalah sekian ya. Itu nanti kita bisa ukur dengan beberapa rumus untuk menentukan jumlah sampel. Berikut ini adalah rumus yang bisa digunakan ketika teman-teman ingin menentukan jumlah sampel baik untuk populasi diketahui dan populasi tidak diketahui. Yang pertama adalah populasi diketahui. Jadi di sini hanya ada dua contoh yang saya contohkan. Di sini ada rumus Lovin sama rumus Cressy and Morgan. Rumus Lovin rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 plus N E kuadrat, di mana N adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasinya, E adalah margin of error, jadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Sementara rumus yang satunya, yakni rumus Cressy dan Morgan, di mana rumusnya adalah chi-square dikali N dikali P dikali 1 min P dibagi D kuadrat dikali N min 1 plus chi-square dikali N dikali P dikali 1 min P. Ya, jadi di sini mengenai simbolnya sebenarnya hampir sama. Jadi untuk yang rumus Cressy and Morgan di sini N kecil adalah ukuran sampel yang ingin kita cari, N besar adalah ukuran populasi. Kemudian D di sini ada simbol D itu sama kayak E pada rumus Lovin, yakni margin of error. Sementara chi-square adalah nilai chi-square yang di mana besarnya itu tergantung dari nilai taraf signifikasi dengan nilai derajat bebasnya atau degree of freedom-nya sebesar 1. Sementara P adalah proporsi yang diharapkan. Jadi penerapan dari rumus Cressy and Morgan di sini tergantung dari apa yang ingin kita cari. Misalkan teman-teman ingin melakukan menduga jumlah sampel dengan meneliti proporsi orang yang membeli suatu produk, maka teman-teman bisa menggunakan nilai P di sini sebesar 0,5 atau teman-teman juga bisa memperbesar nilai P-nya lebih dari 0,5. Jadi besarnya P di sini bisa tergantung dari peneliti ingin mengestimasi nilai P itu berapa. Kemudian untuk selanjutnya yakni menentukan jumlah sampel untuk populasi tidak diketahui, itu ada dua rumusnya. Ya, ini hanya saya contohkan saja, ada rumus Ramshaw dan juga rumus Cochrane. Untuk rumus Ramshaw di sini adalah Z kuadrat dikali P dikali 1 min P dibagi E kuadrat. N-nya sama di sini N kecil ukuran sampel. Kemudian E di sini adalah margin of error, sama seperti rumus Lovin. Kemudian Z yang ada di bawah adalah nilai distribusi normal baku dan nilainya itu tergantung dari nilai taraf signifikasinya. Ya, jadi prosesnya sama seperti teman-teman mencari nilai tabel Z. Kemudian nilai P adalah proporsi yang diharapkan seperti uraian yang saya jelaskan di rumus Cressy and Morgan. Rumus Cochrane di sini adalah digunakan ketika kita ingin mencari nilai sampel, di mana di sini kita ingin mengukur nilai rata-rata. Rumusnya adalah Z kuadrat dikali sigma kuadrat dibagi E kuadrat. Z dari nilai distribusi normal baku, sigma kuadrat adalah varians populasi, di mana teman-teman di sini menduga nilai variasinya berapa. Jadi tergantung dari penelitinya. Margin of error di sini adalah sama seperti rumus Lovin maupun rumus Ramshaw. Berikut ini adalah mengenai teknik sampling. Jadi suatu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel itu secara umum sebenarnya dibagi ada dua, secara pokok ya. Ada sampling probabilistik, ada sampling non-probabilistik. Apa yang membedakan? Sampling probabilistik itu adalah suatu teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sementara sampling non-probabilistik, ya. Jadi non-probabilistik itu maknanya adalah setiap atau anggota populasi memiliki peluang yang berbeda untuk terambil sebagai sampel ya. Namun baik sampel probabilistik sama sampling non-probabilistik ya, itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama adalah kelebihan dari sampling probabilistik, yakni sampel yang representatif. Maknanya representatif itu adalah sampel yang terpilih di dalam penggunaan sampling probabilistik itu mewakili kondisi populasi yang sebenarnya. Jadi bisa
hasilnya bisa lebih tepat. Kemudian juga ada sampling error, ya, margin of error itu dapat dihitung, dapat kita tentukan sendiri besarnya berapa. Kemudian yang selanjutnya kelebihannya adalah hasil survei yang dilakukan dapat diproyeksikan untuk populasi atau dapat digeneralisasi dari kondisi sampel ke populasi. Namun dari kelebihan-kelebihan ini tentunya ada kekurangan, yang tentunya yang pertama adalah lebih mahal. Karena kenapa? Kalau sampling probabilistik itu biasanya ada rumus tersendiri untuk mencari nilai sampel, sehingga dibutuhkan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga untuk proses pengambilan sampelnya itu pasti lebih mahal karena memerlukan tenaga yang lebih besar, waktu yang lebih banyak, dan juga biaya yang lebih besar. Kemudian sampling probabilistik juga membutuhkan lebih banyak waktu seperti yang saya jelaskan barusan, ya. Jadi dalam melakukan perancangan, pelaksanaan daripada sampel non probabilistik. Kemudian sampling non probabilistik kelebihannya adalah lebih murah, karena memang kenapa dikatakan lebih murah, karena memang sampling probabilistik ini eh, peneliti dapat mengontrol jumlah jumlah sampelnya, kemudian siapa yang diambil sebagai sampel, dan sebagainya. Kemudian juga lebih cepat karena bisa memungkinkan jumlah sampel yang terambil itu lebih sedikit. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan sampling non probabilistik, yakni adalah berkaitan sama sampling error atau margin of error-nya. Jadi untuk mengambil suatu sampel itu kan tentunya menghasilkan nilai error itu tidak dapat dihitung, ya, karena tidak ada apa ya, bisa memungkinkan hasil yang lebih besar seperti itu untuk nilai sampling error-nya. Kemudian peneliti tidak mengetahui sejauh mana sampel yang mewakili. Jadi untuk kondisi yang sebenarnya kita hanya mengambil sampel saja, tapi kita tidak tahu secara tepat apakah sampel tersebut itu mewakili kondisi sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah hasil sampel non probabilitas atau non probabilistik tidak dapat dan tidak boleh diproyeksikan ke total populasi atau digeneralisasi di kondisi populasi. Berikut ini adalah paparan mengenai sampling probabilistik dan sampling non probabilistik. Saya mulai dulu dari sampling probabilistik. Sampling probabilistik itu sebenarnya secara umum itu dibagi ada 4. Ada simple random sampling, ada systematic random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster random sampling. Ya, nah ini penjelasannya bisa teman-teman lihat di video, di mana simple random sampling itu adalah bila setiap unit dalam populasi diberi peluang sama untuk dipilih. Kemudian metode ini merupakan metode yang cukup mudah dan biasa digunakan pada populasi yang memuat karakteristik yang bersifat homogen atau artinya adalah sama. Sebenarnya penggunaan dari simple random sampling itu sendiri adalah peneliti harus tahu terlebih dahulu siapa saja anggota-anggota di dalam populasi. Ya, jadi kita harus tahu terlebih dahulu siapa saja yang di dalam dalam populasi. Kemudian dalam anggota populasi tersebut kita memberikan penomoran. Jadi misalkan anggap saja dalam satu populasi itu ukurannya ada 350 orang. Kita nomori orang tersebut 1 sampai 350, ya. Kemudian dari 1 sampai 350 itu adalah kita mengambil secara acak, ya. Namun kalau dalam proses pengambilan secara acaknya itu tidak boleh kita lihat siapa yang terpilih. Jadi kita ngambilnya itu adalah angka yang sudah kita sematkan pada setiap anggota populasi. Kemudian kita ambil secara acak, kemudian sambil yang kita ambil secara acak tersebutlah yang harus kita lakukan wawancara atau pengambilan data atau sebagai responden kita. Contohnya seperti yang saya tampilkan di sebelahnya, ada unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Saya contohkan saja di situ ada unit yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah di situ populasinya ada 10, kemudian kita dari 10 itu kita ambil sampel yang ternyata dari 10 itu yang terambil adalah sampel kelima. Kemudian unit yang kedua, ya, kemudian kita ambil selanjutnya adalah sampel ke-7. Selanjutnya unit ketiga itu adalah step sampling yang ketiga, yakni kita ambil sampel ke-10, dan yang terakhir unit keempat itu adalah ada 4 sampel, itu adalah sampel yang pertama. Jadi di sini proses yang saya contohkan di gambar itu adalah anggota populasi ada 10 dan terambil ada 4 sampel, ya. 4 ukuran sampel sebesar 4. Sampel pertama, sampel kelima, sampel ke-7, sampel 10 yang diambil secara acak. Jadi inti dari simple random sampling itu kita harus tahu dulu seluruh anggota populasi, kita lakukan penomoran, kemudian kita ambil secara acak dari setiap momennya, ya. Jadi satu persatu untuk pengambilan
anggota populasi untuk kita jadikan sebagai sampel. Selanjutnya adalah dalam sampling probabilistik, contohnya adalah atau macamnya adalah systematic random sampling. Jadi suatu metode pengambilan sampel secara random untuk unit sampel yang pertama dan unit-unit sampel selanjutnya dipilih secara sistematik. Anggap saja di sini ada beberapa tahapannya ya, ada cari informasi besarnya N, kemudian tentukan N kecilnya menggunakan formulasi contoh acak sederhana atau sampling acak sederhana atau simple random sampling, kemudian kita menentukan K-nya ya sama dengan N besar dibagi N dibulatkan, kemudian kita bikin bilangan acak 1 sampai K, kemudian kita pilih objek yang terpilih. Ini bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah dari 12 di sini ya, ini anggap saja populasinya ada 12. Dari 12 di sini kita ambil secara kita ukur dulu, kita ukur berapa jumlah sampel yang terpilih. Jadi dari 12 anggota populasi ini ternyata ketika kita mencari nilai sampelnya itu ketemu 4. Nah, 4 ini siapa saja yang terpilih itu caranya adalah dibuat sistematik, teman-teman. Jadi dari 12 di sini ya, N besarnya 12, kita cari N kecilnya ketemunya adalah 4, kemudian K itu adalah menentukan berapa anggota per kelompok ya. Jadi 12 di sini akan dibagi beberapa kelompok seperti itu. Ya, jadi 12 dibagi 4 di mana hasilnya adalah 3. Jadi setiap anggota kelompok nanti akan terdiri dari 3 orang. Kemudian dari 1 sampai 12 kita bikin kelompoknya 3-3. 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12. Ya, kemudian setelah kita bikin penomoran dan pengelompokan, kemudian kita sambil secara acak dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama dari 1 sampai 3, ternyata yang terpilih adalah nomor 2. Nomor yang di tengah. Sehingga untuk kelompok selanjutnya yang terpilih itu adalah nomor yang terletak di tengah. Kelompok anggota 1 sampai 3 sebagai klaster yang pertama, kelompok yang pertama, mohon maaf, yang terambil yang kedua, sehingga nanti kelompok yang kedua 4 sampai 6 yang terakhir adalah yang terambil adalah yang kelima. 7 sampai 9 berarti yang terambil adalah yang 8, yang letaknya adalah yang tengah. 10 sampai 12 yang terambil adalah 11, sehingga nanti sampel yang terpilih adalah 2, 5, 8, dan 11 ya. Jadi saya ulangi lagi, sistematik itu adalah kita mengambil anggota sampel itu berdasarkan kelompok-kelompok yang terbentuk ya. Jadi dari 12 orang di dalam anggota populasi, kita hitung dulu berapa sampel yang seharusnya diambil dan ternyata terambilnya adalah 4. 4 ini siapa saja? Caranya adalah kita hitung dulu 12 dibagi 4 ya, itu ada 3. Berarti setiap kelompok itu anggotanya adalah 3 orang. Berarti 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12. Kelompok yang pertama 1 2 3 itu ternyata yang terambil adalah kedua. Karena polanya itu menggunakan sistematik, itu polanya sama teman-teman. Jadi kalau yang terambil yang tengah, berarti kelompok-kelompok selanjutnya itu yang diambil yang tengah. Berarti 2, 5. Kenapa 5? Karena kelompok yang kedua 4, 5, 6 diambil yang tengah, berarti yang kelima. 7, 8, 9 yang diambil yang tengah 8. 10, 11, 12 yang terambil adalah yang 11. Sehingga sampel yang terpilih dengan contoh sederhana seperti ini yakni sampel kedua 5, 8, dan 11. Selanjutnya yakni sampling probabilistik, contoh untuk stratified random sampling. Stratified itu adalah berasal dari kata strata, teman-teman. Jadi yang digunakan ketika populasi itu dalam kondisi yang heterogen. Heterogen itu adalah beragam. Contohnya adalah kita langsung aja ke contoh untuk mempermudah. Jadi di situ kita misalkan punya populasi merah sama populasi biru. Nah, kemudian di situ kan kondisinya macam-macam beragam, ada merah biru, acak kondisi di dalam populasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat strata sesuai dengan yang kita hendaki. Ya, misalkan kita kelompokkan strata merah sama strata biru. Kemudian dari masing-masing strata kita ambil sampel sehingga nanti di ujung merah kita ambil sendiri, biru kita ambil sendiri. Setelah kita kelompokkan, kemudian terpilihlah merah 4,
biru 3. Contoh sederhananya misalkan saya ingin mengelompokkan atau meneliti berkaitan mahasiswa di luar Tulungagung sama Tulungagung. Jadi saya kelompokkan dulu, oh mahasiswa Tulungagung sekian, mahasiswa di luar Tulungagung sekian. Kemudian dari masing-masing saya ambil secara acak, kemudian terpilihlah sampel dari mahasiswa dari Tulungagung sama mahasiswa dari luar Tulungagung. Itu adalah contoh sederhana penggunaan atau penerapan stratified random sampling. Berbeda dengan stratified random sampling, kali ini adalah sampling probabilistik untuk cluster random sampling. Jadi cluster random sampling itu sebenarnya awalnya itu sama persis seperti stratified. Jadi kondisinya itu acak ya, beragam gitu, heterogen. Nah, tapi kalau stratified tadi kita sendirikan, tapi kalau cluster random sampling itu tidak. Jadi dari yang sudah acak itu kita langsung kelompokkan aja, kita bagi-bagi aja klasternya. Kemudian setelah itu misalkan di sini dari gambar dari yang buahnya ini kemudian kita kelompokkan per klaster, di sini ketemulah ada 8 klaster, kemudian dari 8 di sini kita ambil secara acak ya. Misalkan dari 8 kita ambil secara 4 ya. Sehingga nanti ketemulah 4 klaster yang ada di gambar paling kanan yang akan kita gunakan sebagai sampel. Jadi di sini kondisinya adalah heterogen ya, sama seperti yang stratified random sampling. Cuman untuk klasternya atau untuk pengambilan sampelnya kita tidak membagi dulu ke dalam strata-strata, tidak. Jadi langsung aja dari yang beragam itu langsung kita kelompokkan beberapa klaster, beberapa kelompok. Dari kelompok yang terbentuk kita ambil sampelnya. Kita ambil klaster mana yang kita gunakan sebagai sampel. Penjelasan selanjutnya mengenai teknik sampling, yakni sampling non-probabilistik. Jadi di sini ada 6 sampling non-probabilistik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah convenience sampling atau aciditas sampling. Jadi aciditas sampling itu adalah metode sampling di mana sampel diambil berdasarkan kemudahan akses atau keterjangkauan. Jadi aciditas sampling itu penentuan sampelnya tergantung dari peneliti. Jadi bebas peneliti mau menentukan siapa saja yang dikehendaki sebagai sampel. Untuk selanjutnya yakni judgment sampling atau purposive. Purposive sampling itu adalah metode sampling di mana peneliti memiliki kriteria-kriteria tertentu, responden itu syarat untuk dijadikan sebagai sampel ya. Jadi seperti itu. Sampling ini dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Kota sampling itu yakni selanjutnya melibatkan pembagian populasi ke dalam kategori tertentu, atau dapat dikatakan bahwa kota sampling itu jumlah sampel yang diambil itu sesuai dari kehendak dari peneliti ya. Jadi kita tidak menggunakan rumus untuk menentukan jumlah sampel seperti yang diuraikan sebelumnya, namun di sini ketika kita menggunakan kota sampling, jumlah sampel yang digunakan itu sesuai dengan yang peneliti kehendaki. Selanjutnya yakni snowball sampling. Snowball sampling itu adalah metode yang digunakan ketika peneliti itu meminta responden awal untuk merekomendasikan orang lain yang memiliki karakteristik serupa untuk diwawancarai. Seperti itu. Jadi contohnya kalau misalkan pada kasus-kasus tertentu, misalkan kasus narkoba, misalkan ada penangkapan dari A, misalkan kemudian A menyampaikan informasi bahwa barang diperoleh dari siapa gitu. Jadi untuk yang selanjutnya itu A ini merekomendasikan responden selanjutnya atau informasi selanjutnya. Jadi prosesnya itu seperti bola yang menggelinding, bola salju yang menggelinding, itu disebut dengan snowball sampling. Jadi informasinya itu runtut gitu dari responden satu dan seterusnya ya, berlanjut ke seterusnya, itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya adalah voluntary sampling. Jadi voluntary sampling itu adalah responden secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian. Jadi contoh sederhananya saja, misalkan teman-teman kalau melihat di Grab, mungkin yang memiliki aplikasi Grab biasanya kan diminta untuk mengisi survei yang dilakukan oleh Grab. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa secara sukarela untuk mengisi survei tersebut. Nah, itu disebut dengan voluntary sampling. Beberapa kondisi saat ini itu ada beberapa web yang kita dapat menggunakan atau memanfaatkan web tersebut untuk membantu dalam penelitian kita. Jadi kita bisa menyertakan link dari atau kuesioner dari rancangan penelitian kita. Kemudian orang bisa ketika membuka web tersebut, orang bisa mengisi dari daftar pertanyaan kuesioner kita, maka orang tersebut dianggap sebagai responden dalam penelitian kita. Jadi itu disebut dengan voluntary sampling. Jadi kita bebas untuk mengisi
atau sukarela sebagai responden. Kemudian selanjutnya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh atau saturation sampling itu digunakan ketika populasi yang kita gunakan itu kecil sekali ya. Jadi misalkan kalau teman-teman meneliti populasinya hanya 40, karena 40 kan tidak perlu kita hitung jumlah sampelnya berapa. Jadi kita gunakan semuanya. Kalau misalkan kondisi seperti itu disebut dengan sampling jenuh ya. Jadi semua anggota populasi dianggap sebagai sampel.